Kamu lebih percaya mana? Janji politik atau janji mantan? Gitu. Ini cuma masalah waktu saja. Kita kalau sebagai pemilih yang pintar pasti bertanya dulu sebenarnya. Ya. Sumber dananya dari mana? Supaya kita memilih dari salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh sobat pemilih dimanapun berada. Hari ini kita kembali lagi untuk podcast di KPU Kabupaten Goa. Podcast kali ini bertajuk tentang suara kampus. Kenapa suara kampus? Karena hari ini narasumber kita berasal dari mahasiswa dan mahasiswi yang ada di KPU Kabupaten Goa yang mereka sementara PKL atau magang. Dan kita dalam konsep yang tidak serius, kita dalam konsep yang santai, kita akan bahas tuntas. Tenang saja, hari ini kita tidak akan memeriksa KTP Anda, kita tidak akan melakukan pengecekan terhadap data pemilih karena pemilih nanti akan berlangsung lebih lama lagi. Tetapi yang akan kita evaluasi adalah tentang bagaimana, apakah mereka pernah melakukan proses pemilih dan banyak hal yang akan kita kaji di kesempatan kali ini. Baik sobat pemilih, hari ini saya ada 3 narasumber nih. Narasumbernya ganteng, narasumbernya cantik-cantik, dan mereka mewakili kegagahan dan kecantikan seluruh semesta ini. Baik, saya akan memperkenalkan kepada mereka. Kita lihat di samping kiri saya. Ting, inilah narasumber kita. Halo, tepuk tangan dulu narasumber kita pada hari ini nih. Wah, luar biasa ini narasumber kita. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu kalian semua. Karena saya lihat ini pakaiannya cakep-cakep. Ada yang pakai pangkat, ini sudah lihat call ini atau apa ini? Lihat call dari kejaksaan atau dari mana? Ada yang berpakaian berwarna hijau. Kemudian yang paling cantik juga, yang cantik pertama dan cantik pertama kedua gitu ya. Ini ada semua yang paling gagah di antara mereka ini. Oke. Baik, saya perkenalkan dulu dari paling ujung lah. Silakan untuk memperkenalkan diri. Hai teman pemilih, nama saya Feby Amalia Amir, saya dari Universitas Patria Arta. Halo sobat pemilih, saya Alia dari UIN Alauddin Makassar. Halo teman pemilih, saya Nur Awal Rahmat dari Universitas Patria Arta. Oke, tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Cara memperkenalkan dirinya juga kayak di film-film apa gitu ya. Kayak dalam, saya tidak tahu, mungkin mereka masih tegang, padahal kita ini lebih santai lah ini pembahasannya ini. Nah, sekarang kalian mau bahas apa ini? Saya mau tanya dulu deh, siapa tadi namanya? Awal, Pak. Awal dan ini akhir. Jadi berawal dari Nah, Awal, coba Awal ini sudah semester berapa, Awal? Untuk sekarang sudah semester 7, Pak. Semester 7? Iya. Oke, sudah ada ketertinggalan di kampus? Aman? Sudah. Oke. Kemarin sudah memilih? Sudah pernah memilih? Sudah. Umurmu berapa, Awal? Masih muda, Pak. Berapa mudanya? 20. Jangan sampai saya lebih muda daripada Awal kan? Tanda tahu. Berapa, Awal? 20, Pak. Oh, beda 1 tahun saya sama Awal. Ya. Alhamdulillah. 20 tahun ya? Artinya Awal sudah kemarin memilih pemilu? Pemilu. Pilkada? Belum. Oh, belum? Belum. Kenapa belum? Karena belum dapat waktunya, Pak. Umurnya belum cukup. Belum Kok bisa? cukup waktu itu. Awal yang tanya bukan kau itu. Jauh juga sih doi. Belum, Pak. Belum cukup? Iya, waktu Pemilu itu belum pilkada cukup. kan serentak. Maksudnya, Pak? Pemilu dan pilkada kan serentak waktu pelaksanaannya. Habis pemilu kan kemarin pilkada. Pilkada bupati. Tahu nggak apa itu pilkada? Tahu? Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Jadi Awal memilih siapa? Waktu kemarin pemilihan bupatinya atau wali kota? Oh, wali kotanya, Pak. Oh, KTP Makassar. Iya. Hah? Iya. KTP-mu mana? Ada, Pak. Iya. Maksud saya, kamu KTP apa? Makassar atau Goa?
Oh, KTP Goa. KTP Goa tapi memilih di Makassar. Luar biasa si awal ini. Ya. Mungkin dia masih bingung. Tarik nafas dulu dalam-dalam awal. Oke. Selanjutnya sini. Sudah pernah memilih juga? Sudah, Pak. Nama siapa tadi? Alia. Alia. Oh, awal Alia. Alia sudah pernah memilih pemilihan apa? Tapi presiden. Presiden saja? Iya. DPR tidak? Tidak, karena tidak ada hari libur itu waktu. Tidak ada hari libur pada saat itu. Tapi Tidak presiden pulang memilih. kampung ke Mamuju. Oh, Iya. KTP-nya di mana? Di Mamuju. Oh, KTP Mamuju. Jadi dia memilih hanya untuk presiden. Iya. Jadi untuk pilkada juga tidak memilih ya? Iya, Karena tidak. pada saat itu ada di sini. Iya. Oke, yang terakhir. Namanya siapa tadi? Feby, Pak. Feby. Oke, kayak bintang film, Feby Ola. Kan? Cuman dia Feby gitar ya. Oke, silakan Feby. Kalau Feby? Kalau saya pilkada pernah, pemilu pernah. Wah, luar biasa nih Feby, lengkap ya. Pemilu itu presiden. Terus kemudian apa? Gubernur pernah, wali kota pernah. Oke, Karena DPR, RI, ya, DPR, provinsi, DPD. Karena kebetulan saya KTP-nya Makassar. Oh, masih KTP Makassar, Makassar. belum pindah penduduk. Belum pindah penduduk. Betul. Jadi pilkada, Pilwalkot kemarin yang dipilih ya. Oke, jadi inilah ketiga narasumber kita dari pengalaman kepemiluannya, bahwa mereka ada beberapa yang sudah pernah memilih dan dengan klasifikasi yang berbeda. Ada yang memilih kedua-duanya dan ada yang memilih yang salah satunya karena alasan tertentu. Tepuk tangan dulu untuk tiga narasumber kita. Jangan terlalu tegang lah, coba santai dulu, tarik nafas yang dalam. Sudah santai gitu ta. Oke, baik, saya ada pertanyaan. Kita kan dalam konteks nih. Karena wilayah kita adalah di KPU di Goa ya, Kabupaten Goa. Menurut kalian ini, apa sih yang mengakibatkan anak-anak seusia kalian, mahasiswa pada umumnya itu, mereka kurang antusias untuk memilih? Coba Feby dulu lah. Kalau menurut saya sih Pak, mahasiswa sekarang dan Gen Z sekarang kayaknya dia kurang edukasi ya Pak. Kayak tentang kepemilian begitu kan kurang dia cari tahu. Dan kebanyakan juga kan kalau Gen Z sekarang kan nontonnya TikTok. Dan yang dia lihat di TikTok kan yang kayak debat-debat receh-receh begitu aja. Jadi jarang Gen Z sekarang yang betul cari tahu secara dalam visi misi calon. Jadi menurut Feby, ini KPU dalam hal ini kurang sosialisasi dengan konsep-konsep Gen Z ya. Iya, betul. Gitu. Kebanyakan kan sosialisasi sekarang kan monoton ya Pak, dan Gen Z pasti jujur aja pasti males ngikutnya males, kalaupun dia tayangnya mungkin di TikTok atau di YouTube pasti juga males nonton. Jadi harus dia sosialisasi gayanya, dengan cara joget-joget begitu ya? Ya enggak dong. Maksudnya gayanya agak modern dikit lah. Agak modern. Mungkin susunan kata enggak terlalu monoton gitu. Oke, menurut Awal gimana konsepnya, Wal? Kalau misalkan Awal kerja di KPU ini, konsepnya seperti apa ini buat Gen Z yang lebih bagus? Misalnya tema sosialisasinya seperti apa? Mungkin kalau untuk temanya itu Pak, mengikut sesuai dengan apa yang lagi viral sekarang gitu. Oke. Contohnya? Kita itu mengajaknya sosialisasi sambil belajar tapi santai juga. Belajar tapi santai. Ya, gitu Pak. Terus kalau dibilang anak-anak sekarang juga kadang malas karena ya itu tadi Pak, malas memilih karena mungkin dia kayak sudah beberapa mungkin dia lihat potongan-potongan video yang isinya itu kayak semacam debat-debat yang gitu tadi, seperti yang dikatakan sama Feby tadi Pak, yang kurang. Jadi perlulah ini KPU mengkoreksi bahwa kalau untuk Gen Z itu harusnya tema sosialisasinya sesuai dengan keinginan para Gen Z yang lagi tren bagi mereka ya. Lagi tren Pak. Begitu ya. Nah, terus pertanyaan buat si narasumber kedua kita ini. Tahu pemilu itu dari mana? Kalau begitu? Biasa dari sosialisasi begitu. Sosialisasinya di mana? Di kampus Pak. Di kampus? Iya, biasa. Bagaimana? Bagaimana itu modelnya kok bisa masuk ke kampus?
Maksudnya dia bersosialisasi di kelas-kelas kami untuk pemilihan pilkada itu supaya kita memilih dari salah satu dari salah satu pemilih begitu. Jadi maksud saya yang datang ke kampus siapa? Apakah dosen atau dari KPU yang datang sosialisasi kampus? Biasanya dari dosen, biasa juga dari mahasiswa sendiri. Dosen dan mahasiswa Iya. yang melakukan sosialisasi di Iya. kampus PB juga begitu? Enggak sih Pak. Bagaimana? Kok bisa tahu? Ada pemilu? Kalau di kampusku dosennya. Oh, dosennya. Kebetulan calon yang kemarin mungkin ada kenal sama pihak kampusnya, jadi datang. Maksudnya calonnya yang datang sosialisasi bukan Enggak dari lah. KPU? Enggak. Kampanye dong gitu. Kalau gimana nih? Kalau saya taunya kalau ada pemilu gitu kan dari banner-banner kan di jalan banyak ya Pak. Oke. Banner-banner di jalan pemberitahuan gitu kan tahu. Di televisi kan ada juga, di sosmed kan banyak juga. Sosmed juga banyak. Pamflet pamflet. KPU kan banyak kan Oke. di sosial media. Nah, terus si awal ini, misalkan ya, sudah ada nih konsep. Ini kan awal taunya, kalau awal taunya kan dari mana? Dari itu juga, dari pihak kampus, Iya, dari pihak kampus. dari banner, dari sosialisasi yang di televisi dan lain-lain ya toh. Terus kemudian awal rasa keinginannya untuk memilih itu besar atau tidak? Balik lagi Pak, kita lihat dulu dari calon dari calon. Tunggu dulu, memilih karena calon atau memilih karena memang ingin memperbaiki kita punya daerah? Karena itu Pak, yang ingin memperbaiki daerah. Kita lihat dulu visi-misinya, visi-misinya bagaimana untuk daerah sekitar yang saya tinggali begitu. Kira-kira saya juga pertimbangkan untuk lihat dari visi-misinya, latar belakangnya, pendidikannya apa-apa saja, terus track recordnya bagus atau enggak, ya itu sih Pak. Walaupun memang menurut saya masih kurang, mungkin nanti kalau misalnya Pak nih Kak, kalau misalnya saya sempat ketemu atau bagaimana, mungkin saya kasih saran atau bagaimana. Siapa yang mau dikasih saran nih? Kepala daerah? Bukan Pak. Siapa? Yang calon terpilihnya nanti. Calonnya nanti. Kalau misalnya ketemu Pak secara langsung. Kalau memang enggak ya nanti saya pikir-pikir lagi, karena kan mungkin bukan cuma itu yang jadi pimpinan nanti. Oke, benar ini. Ya. Nah, kalau ada ini, tahu dirinya terdaftar di daftar pemilih melalui apa? Dari kartu keluarga. Ya maksudnya melalui aplikasi dari KPU kah, atau melalui teman kah, atau apa? Ataukah memang pada saat itu ada surat penyampaian undangan? Ada surat penyampaian undangan. Penyampaian undangan ke? Iya, dari KPU. Ini kan menarik ya, karena kan dia tinggal di Mamuju. Nah, sementara itu kan perlu pengetahuan khusus. Bagaimana kalau saya seorang pemilih jauh, ya kan? Terus kemudian saya ingin memilih. Ya. Nah, kan tidak bisa semua ini adik pilih kan? Tidak mungkin bisa memilih untuk pilkadanya. Itu kan tidak bisa karena jauh. Dan itu pun harus hanya ingin memilih presiden. Begitu. Ya. Itu tahu dari mana itu? Informasinya dari mana? Informasi dari masuk ke rumah itu ada dari pengurus KPU untuk memberitahukan pendaftaran kartu keluarga. Siapa-siapa yang cukup umur. Oke, Pantarli. Iya. Dia yang suruh mendaftar, siapa yang mendaftarkan di sana atas nama 17 ke atas begitu, 17 umurnya ke atas. Begitu setelah itu hadir. TPS-nya jauh enggak? Kalau saya otomatis jauh ya Pak, karena saya pasti memilihnya di Makassar dan saya tinggalnya di Goa. Kok bisa itu hari di Makassar terus tinggal di Goa sekarang? Jadi kan saya tinggalnya di Makassar, terus sekarang berpindah ke Goa tapi belum pindah penduduk. Oh, belum pindah penduduk. Iya, jadi kalau pemilihan dan ada pilkada pemilu masih di Makassar. Jadi memang betul-betul niat ya untuk memilih. Iya dong, ini. harus Jadi niat memang dong. generasi bangsa ini ya niat betul ya kalian memilih ya. Iya Pak. Tapi ada enggak beberapa teman kalian yang memang tidak niat untuk memilih? Ada beberapa. banyak. Ada. Banyak, berapa persentasenya? Lebih dari 50% deh kayaknya. 50%. Wah, luar biasa ini pemilih-pemilih 50%. Karena generasi bangsa Iya. nih. Awal kira-kira begitu? Apa itu Pak?
Itu juga sekitar 50% lebih? Iya kemungkinan ada Pak. Karena Kalau begitu juga? Iya, kemungkinan begitu 50%. 50% juga? Iya, Apa alasannya? lebih memilih tidur dia. Lebih memilih tidur? Iya. Rasanya? Dan kayaknya karena ini juga ya Pak, karena yang dilihat sekarang kan yang setelah naik tuh banyak masalah-masalahnya kayak korupsi gitu. Jadi mungkin menurut Gen Z, dan kalau tidak terlalu terpengaruh di hidupnya, kayaknya dia ndak kalau politik ndak terlalu ini deh, Nggak terlalu suka biasa. Tidak suka dengan usaha? karena dia mikirnya tidak bersinggungan langsung dengan kehidupannya kan. Gitu ya? ya Pak. Kalau awal menurutnya? Kalau saya mungkin Pak, dia tuh mungkin ada juga beberapa teman yang masih takut-takut milih, sama kayak ini tadi, kayak Feby maksudnya. Dia tuh takut mungkin kayak misalnya, oh ini orang awalnya pas apa namanya, pas lagi masa kampanyenya dia tuh kayak masih baik, tapi giliran sudah terpilih masuk masa jabatan, berubah nggak sesuai dengan yang dipikirnya itu begitu. Jadi kadang juga ada yang begitu, berpikir seperti itu. Oke, jadi kebanyakan mereka khawatir. Iya. Iya. Ada kekhawatiran dari mereka begitu mereka memilih, terus kemudian yang dia pilih tidak sesuai dengan sesuai. situasinya, Iya. begitu ya, Iya, Pak. sehingga tidak memilih. Tapi kan sebenarnya itu bukan pilihan, malah dengan dia tidak memilih, Iya. dia tidak tahu siapa yang akan dipilih yang terbaik nantinya, betul lah, betul. ya kan? Betul. Nah, untuk sesi 1 itulah hasil diskusi kita dengan narasumber kita, dan pentingnya bagi kita di KPU Kabupaten Goa itu untuk melakukan perbaikan atau regenerasi terhadap semua metode-metode sosialisasi yang akan kita lakukan ke depannya. Karena inilah Gen Z, inilah generasi muda yang ada di hadapan kita dan perlu menjadi sebuah perhatian. Kita akan kembali lagi ke sesi 2. Oke, baik, kembali lagi ke sesi 2 dengan 3 narasumber kita. Ada Awal, ada Alia, dan ada Ebi. Ebi ini bukan udang kering, tapi dia betul-betul seorang mahasiswi yang tegak memperjuangkan demokrasi. Dia memilih dalam pemilu, dia memilih dalam pilkada, walaupun jaraknya jauh, ada di Makassar. Dia naik sepeda dari Goa sampai ke Makassar untuk datang ke TPS. Nah, bagaimana dengan sosok Alia? Alia ini seorang mahasiswi, pemudi yang ber-KTP Mamuju. Tetapi dia punya inisiatif untuk datang ke TPS. Dia mencari informasi bagaimana saya bisa datang ke TPS untuk memilih presidennya. Karena memang hanya bisa memilih presidennya. Saya tidak tahu juga siapa yang dipilih. Tapi perjuangan itu harus kita acungkan jempol. Kemudian ada si Awal. Nah, Awal seorang pemuda yang betul-betul juga memperjuangkan hak pilihnya. Coba hak pilih loh ini. Dia perjuangkan hak pilihnya untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya demi kemajuan bangsa dan negara ini. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kedua, sesi yang terbilang tidak serius. Mari kita hamburkan ruangan ini. Kan? Nah, saya ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari luar negeri, ya. Nah, coba dulu sini, Vanessa, unblock dulu nih. Nggak apa-apa ya, dia masuk. Gitu. Inilah Vanessa, kemarin host kita. Dia di satu kampus dengan Awal dan Ebi. Vanessa orangnya luar biasa. Nah, sudah. Dan dia tidak memilih siapa-siapa. Pergi kamu. Nah, ini sekarang kita ada pertanyaan dari Uzbekistan. Nah, kita akan lanjutkan ke adik-adik ini. Ya, pertanyaannya dijawab cepat, lugas, dan dari hati nurani kalian. Oke. Awal. Kamu lebih percaya mana? Janji politik atau janji mantan? Kalau saya sih Pak, janji politik dong. Kamu lebih percaya janji politik? Ya. Kenapa alasannya? Ya karena
Tapi kan kamu baru diputuskan loh. Nah, ya? Hah? Aduh gimana ya? Gimana nih Wal? Mungkin karena itu kamu lebih pilih janji politik Wal daripada janji mantan ya? Ya. Ya itu. Jadi janji seorang mantan ini kenapa bisa Wal? Dia kurang memberikan kau perhatian atau apa ini? Oh, bukan Pak. Gitu. Ini cuma masalah waktu saja. Nah ini kenapa lebih pilih janji politik? Janji politik Pak, karena mungkin itu bisa saja jadi awal yang baik nanti Pak. Kalau misalnya memang betul-betul memang ditepati. Oh begitu. Jadinya, ya. Oh jadi kalau mantan tidak ditepati ya, makanya Ya pisah. kadang enggak sih Pak. Kadang apa enggak. Coba tisu dulu awal kita mau menangis ini awal. Tisu dulu, Vanes bawa tisu sini. Tolong tisu dulu Vanes. Ini kayaknya sudah mulai kita ada perundungan di sini, bullying. Tisu. Kita butuh tisu. Ambil tisu satu. Sudah mulai pedis ini kegiatan ini. Nah, oke jadi awal lebih percaya pada janji politik ya, walaupun pada akhirnya nanti tidak sesuai kenyataan ya, ekspektasikan. Oke ya, janji politik atau janji mantan? Janji politik lah Pak. Alasannya? Kenapa tuh? Alasannya ya supaya kita tidak bisa kita tidak seperti janji mantan. Kenapa tuh? Kenapa janji mantan itu? Ya, Pedis? pedis lah. Kayak lomboknya Sarro di sebelah. Pedis ya? Tidak menepati janji Pak. Begitu. Oh, kodo. Ebi, janji politik atau janji mantan? Kalau disuruh pilih, pasti dua-duanya harus ini dulu, dilihat dulu buktinya dong sebelum ini. Oke. Tapi jujur kalau disuruh pilih antara janji mantan dan janji politik, lebih percaya janji mantan sih kalau saya. Oh begitu. Karena kalau janji politik sudah sangat dibungkus ya, sudah sangat dibungkus dengan rapi. Jadi saya lebih mempercayai janji mantan daripada janji politik. Apa sih janji mantannya sebenarnya sini? Aduh. Apa janji mantannya itu? Soalnya kan kalau janji mantan kan dia ini bersifat cuman berdua kan terlibatnya. Jadi kalau janji politik tidak ditepati kan sifatnya global kan ya. eksternal ya. Betul. Kalau, akan mempengaruhi ya. Iya, dia mempengaruhi banyak kondisi, pihak. pihak. Jadi kalau saya lebih percaya janji mantan aja. Oke. Baik. Sekarang pertanyaan kedua. Saya mulai dari sumber kita kedua. Kalau ada ya janji wifi gratis seumur hidup, itu solusi atau delusi? Solusi. Solusi. Kenapa? Supaya tidak beli data terus. Supaya tidak beli data terus. Beli data mahal ya, harga data itu ya? Iya Pak, mahal. Dalam sebulan biasa habis berapa data? 100 GB. 100 GB? Iya. Harganya? 100.000. 100.000. Iya. Begitu. Iya, Pak. Jadi mau dong kalau ada ya. Mau lah Pak. Calon kalau menjanjikan Wifi solusi terhadap gratis. wifi. Iya. Tapi menurut itu solusi atau delusi atau hanya ilusi saja gitu? Biasanya sih dari politik itu dulu sih. Hah? Delusi. Iya. Begitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Iya. Oke, Bi. Kalau saya sudah pasti delusi ya Pak. Kenapa? Karena yang paling pertama kalau dia menyediakan wifi gratis, kita kalau sebagai pemilih yang pintar pasti bertanya dulu sebenarnya. Ya. Sumber dananya dari mana, yang tanggung jawab operasionalnya siapa, kompensasi ke depannya apa, dan pasti ujung-ujungnya pakai uang pajak lagi dan sama saja berarti kita membayar dong. Karena kan uangnya dari rakyat lagi. Iya, Suara betul. mahasiswa itu, tepuk tangan dulu. Ngeri kan suara mahasiswa itu kritis, tajam, dan bisa terpercaya atau tidak. Nah sekarang yang paling akhir, walaupun dia awal namanya. Ya, Pak. Kalau ada yang menjanjikan wifi gratis, itu solusi atau hanya delusi? Kalau dilihat dari sisi positifnya tuh bisa jadi solusi Pak. Tapi kalau seperti yang dibilang Ebi tadi, kalau memang betul-betul memang mau diterapkan, Ya. bagi saya itu delusi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari zaman sekarang ini tuh Pak, Oke. jaringannya saja itu masih belum bisa dibilang Begitu. kayak lancar begitu Pak. Ini belum wifi, ini masih jaringan kita sehari-hari itu Pak. Ya. Ya. Karena ya begitu,
sudah harganya mahal, kadang pun jaringannya yang tiba-tiba hilang atau lambat gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi menurut saya itu masih bisa dibilang delusi. Oke. Saya jadi ingat sebuah cerita. Ada nggak cerita meme itu yang terbroadcast kemana-mana? Jadi ceritanya begini. Ada katanya ya, ini katanya ya. Ada seorang anggota ya yang terpilih. Terus kemudian dia datang berkunjung ke suatu daerah. Terus masyarakat situ bertanya. Oh, dia yang bertanya ini. Dia tanya, apa kebutuhan kalian? Ya kan, masyarakat bilang, ada 2 Pak kebutuhan kami. Yang pertama adalah terkait dengan traktor nih, belum ada di desa. Nelponlah si anggota itu, ya kan? Dan nelpon. Pas dia nelpon, soal nelpon, terus ada masyarakat mencelutuk. Yang kedua Pak, di sini jaringannya enggak ada. Gitu. Jadi artinya sebenarnya dia menelpon itu tanpa jaringan, jadi seolah-olah saja kan? Gitu. Jadi itu merupakan suatu satir bahwa memang pentingnya janji itu dipegang oleh seluruh calon-calon agar masyarakat bisa percaya. Generasi muda ini tidak kritis lagi dan bisa percaya. Betul lah? Betul. Gitu kan? Sangat betul sekali. Sangat betul sekali. Apa betulnya waktu itu? Ya, karena Di mana betulnya itu, Pak? karena memang itu tadi Pak, itu kan Gitu. sebuah kebutuhan untuk masyarakat juga. Nanti Oke. kan dari masyarakat untuk kembali lagi ke masyarakat. Oleh masyarakat. Apa yang harus perlu dikritisi dalam hal ini? Ebi. Kalau saya sih Pak, kalau berjanji ndak usah yang terlalu janji manis sekali yang mungkin kalau orang dengar juga bakalan ndak percaya, tapi ya Gitu. karena dia sudah berjanji, Ya. jadi janjinya yang biasa-biasa Kan aja. ada pepatah yang mengatakan bagus itu dijanji kok. Toh dia mau tahu. lagi ditepati. Tapi kan kalau ndak ditepati lebih ini kan, jadi trust issue. Oh, gitu. Ya sudahlah, itu kan pendapat kalian ya. Nah, Betul. Ya, ini betul, pendapat betul. mereka ya, bukan pendapat kita ini. Saya cuma host. Oke, terus kemudian kita ada pertanyaan lagi nih. Mana pertanyaan yang dari Sembapwe ini? Sembapwe mana? ini? Nah, ke Ulfa dulu. Kalau ada calon pemimpin rajin upload story, ya kan? Tapi jarang turun ke lapangan nih. Ya kan? Itu branding, buffering atau bohong? Upload story. Kalau misalnya dia buat story Pak, biasanya tuh branding dia. Branding. Ya. Awal. Branding sih Pak, lebih ke branding karena itu. Ebi. Kalau saya itu branding tapi sudah mengarah ke bohong ya Pak. Oh begitu. Karena memang kebanyakan sekarang ya lebih pasti konten lah untuk ininya kan akun dia tersendiri. Tapi memang kalau dilihat dari di lapangan pasti memang enggak ada sih. Jarang gitu. pastinya. Jadi kalau menurut Ebi nih, kalau ada pemimpin, terus kemudian dia sering melakukan kegiatan-kegiatan positif yang diupload di media sosialnya. Pendapat Ebi terkait itu? Itu palsu sih menurutku. Kalau saya sih itu palsu, Pak. Kok bisa palsu? Itu kan cuma bangun branding kan sebenarnya itu. Ya, belum tentu kan masyarakat merasakan itu. Iya, pasti. Tapi itu kan cuma di awal pastinya. Begitu. Kalau dia misalnya dia sudah terpilih pasti mana ada dia mau turun ke lapangan. Nah dia sudah terpilih, maksud saya ini toh dia terpilih nih, toh. Terpilih nih, terus di media sosialnya dia bangun nih, dia bangun jembatan, bangun gedung, memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kesan yang Ebi tangkap dari situ apa? Ya kalau dia menempati bagus lah Pak berarti. Hah? Itu bagus. Iya. Kalau betul-betul apa yang dia janjikan dia laksanakan ya bagus berarti. Awal sepakat? Sepakat Pak. Apalagi kan kalau memang misalnya dia itu memang dari awal sudah bangun brandingnya, terus dia pokoknya dia laksanakan semua apa yang sudah jadi janji ke masyarakat. Walaupun di media sosial? Iya, Walaupun ditangkap oleh kamera? Ya. Gitu? Ya. Tapi setidaknya kan ada Setidaknya ada Ada aksinya aksi. dibandingkan Ya. tidak ada sama Ya. sekali di Ulfa. Alia. Kok berubah namanya ini? Ulfa ini. Siapa yang ganti namanya? Tadi. Hah? Alia Pak. Hah? Kita sendiri Pak yang ganti. Oh Alia. Oke Alia. Siapa ganti-ganti namanya? Saya pusing jadi host ini kalau begini. Namanya dirubah terus. Oke silakan Alia.
Ya lebih bagus itu Pak, menayangkan di sosmed, terus terjun lagi di lapangan. Yang lebih bagusnya, plus-nya. Tapi menurut kalian, tidak adakah pikiran kalian bahwa wah ini nanti untuk 5 tahun ke depan? Ya itu pasti di awal dia bangun citra yang bagus lah. Tapi tidak ada masalah. Walaupun tujuannya untuk 5 tahun ke depan, tidak ada masalah yang begitu. Masalah sih sebenarnya karena pasti tidak bertahan citra yang dia bangun di awal tuh pasti tidak sampai ke 5 tahun ke depan, pasti ada berubah lah. Tidak mungkin dia bercitra baik terus. Dalam 5 tahun susah Iya. mempertahankan ya. Ya, Pak. Awal Iya, sepakat. Sepakat, Pak. Oh, Sepakat Pak. namamu coba sebut sendiri. dong. Alia, Pak. Oh, Alia juga sepakat ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Inilah pandangan dari generasi kita yang harus selalu menjadi perhatian. Sehingga dibutuhkan memang calon-calon pemimpin yang bekerja demi masyarakat itu dengan hati nurani. Ya, Ya, Betul, Pak. dengan keikhlasan. Betul kan? ya. Bagaimana dia betul-betul niat tulus begitu. Jangan berharap apa-apa. Dan menurut pandangan mereka, menurut pendapat mereka ini, masih jauh lebih baik orang yang mengangkat citra, walaupun di media sosial, tapi terlihat untuk masyarakat, Ya, ada daripada tidak Tidak sama sekali. tidak terlihat di media sosial, tidak Di melakukan lapangan, tidak apa-apa, lapangan. gitu di kan. lapangan juga tidak ada. Lapangan apa-apa. Dan itu pentingnya, walaupun kami KPU ini ya dalam hal ini sebagai seorang penyelenggara yang melakukan sosialisasi kemana-mana, ternyata generasi muda juga membutuhkan backup booster ya istilahnya. Dia ingin memilih ketika calon pemimpinnya itu bagus. Iya. Jadi bukan hanya kita yang sebagai penyelenggara ini melakukan sosialisasi, tapi ada juga ini faktor-faktor pendukung lain ya yang bisa membuat mereka ikut atau turut serta dalam pemilu. Karena ini sampai 50% coba. Menurut pandangan mereka, walaupun saya tidak tahu ini mereka dari tim survei mana ya. Tapi itu kan pandangan mereka semua di ini toh. Nggak tahu dari mana bilang 50%. Toh Alia 50% juga Pak. 50% juga. Saya tidak tahu kok dari mana ini. Family 100 apa? Nggak ada persentasenya. Tidak ada kan? Oke, mungkin itu sesi kedua. Ini sesi mungkin sampai sesi ketiga atau sampai sesi ke-10 lah. Iya. Pokoknya kita dari pagi sampai maghrib hari ini. Dengan tujuannya tidak jelas juga apa. Oke, tapi paling penting adalah bagaimana suara kampus ini bisa terdengar sampai ke ujung langit. Kita lanjutkan ke sesi ketiga. Oke, baik. Kita masuk ke sesi 3. Sesi 3 adalah sesi akhir, masih tetap di Suara Kampus. Tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah sesi interogasi kepada 3 narasumber kita ini. Kita kasih dia pertanyaan cepat dan jawaban cepat tanpa berpikir. Coba bisa ada ini kameranya, lampunya dibikin redup-redup nanti, nah edit wow gitu. Ada hantu-hantunya juga ini. Oke, kalian siap untuk saya tanya? Siap. Dan kalian siap untuk menjawab dengan cepat? Siap. Oke, Siap, tarik nafas siap, dulu siap. dalam-dalam. Ah, Oke ya. Kita mulai dari dari mana, Pak? siapa? Ompil-ompil Pak dulu. Kita mulai dari mana? Oke. Ya. Ompilah ompimpa. Ompimpa. Oke. Oke, dari Alia. Terus kemudian kita ke kiri, baru kita ke kanan ya pertanyaannya. Kita mulai dari Ulfa. Alia, Pak. Alia. Ya Allah, sudah sesi 3. Nama di bawah ini Alia. Oke, minum dulu ya. Kita minum sama-sama supaya lebih tenang, relax. Minum. Coba supaya tidak tegang. Sekarang coba kita perlihatkan masing-masing. Saya ada kopinya. Coba kalian perlihatkan. Perlihatkan dulu ke kamera. Ini acting. Pasang. Pada kasih kaki pekerjaan. Ya, kita mulai dari Alia. Ya Pak. Jawab cepat, tepat, lugas, Oh, dan- kena. Tapi berkaitan dengan kepemiluan. Pertanyaannya, nyoblos karena visi misi atau karena posternya cakep? Nyoblos karena visi misi. Nyoblos karena visi misi. Lebih ribet mana? Milih pemimpin atau milih pasangan? Milih pemimpin.
Pemimpin. Kalau milih pasangan tuh gampang. Selektif sekali dia. Milih pasangan. Kalau politik itu drama, kamu jadi pemeran utama, penonton atau sutradara? Kalau apa, Pak? Kalau pemilih jadi. Kalau pemilih itu drama Korea, Ya. kamu mau jadi pemeran utamanya, mau jadi penonton atau sutradara? Penonton, Pak. Jadi penonton. Nonton saja. Kita nikmati bagaimana dengan. Iya. Untungnya aku memilih kemarin. Golput itu gaya hidup, tanda kecewa, atau malas bangun pagi? Golput. Iya, golput itu apa? Maksudnya apakah dia tanda kecewa, gaya hidup, atau malas bangun pagi? Malas bangun pagi. Ketemu lagi. Ya. Kalau semua calon janji perubahan apa yang kamu buat? Kalau misalkan kamu jadi calon, perubahan apa yang kau ingin bikin? Perubahan. 1, 2. Tunggu dulu, Kemi. Perubahan apa? Kalau kamu seorang calon nih, perubahan apa yang ingin kamu buat? Perubahan apa? Kau jadi calon, misalkan kau jadi calon legislatif, kau jadi calon bupati, kau jadi gubernur, apa yang kau mau rubah? Perubahan apa? Apa nih? Apa yang kau mau rubah? Jalan biasanya. Apa yang kau ingin bangun lah? Tunggu dulu. Muka ini. Apa yang di? Berpikir. Mau apa? Mau apa dia? Kira-kira. Ini apa Apa ya? yang kau ingin? Pas, angkat tangan. Angkat tangan ke kamera, sudahlah. Perubahan apa yang kau ingin bikin? Gak tahu. Oh, dia nggak tahu bikin apa-apa. Artinya dia nggak mau jadi calon. Betul. Agus, perubahan apa yang kau ingin bikin? Awal. Sudah 2 nama loh, Pak. Lebih banyak cutnya di sini kayaknya. Karena persoalan nama. Perubahan apa yang kau ingin buat ketika kau menjadi seorang calon? Perubahan. Mungkin dari Pak ya. Perubahan dari apa ya? Kamu mau bikin apa ini? Misalnya kamu jadi calon, kamu mau jadi bikin apa? Kan selama ini tadi kan kalian mengkritis semua. Iya. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah kalau beban itu diserahkan kepada kalian suatu saat kita tidak pernah tahu sempat mau jadi calon legislatif, calon eksekutif. Nah pada saat kalian berada di posisi itu, perubahan apa yang ingin kau buat? Oh ya, yang pertama itu Pak mungkin perubahan dari segi kesejahteraan masyarakatnya dulu. Nah, itu yang pertama. Karena Yang konkretnya apa lah? Terlalu banyak kalau kesejahteraan masyarakat ya. Konkretnya apa? Sektor apa yang paling ingin kau rubah? pendapatan. Pendapatan, Ya. lapangan kerja. Ya, lapangan kerja ya. Karena kan sekarang kan gitu Pak. Lapangan pekerjaan susah. Terus kan ya memang angka Gen Z di Indonesia itu masih terbilang Ini agak panjang ya sisinya karena pertanyaannya penting. iya Pak. Ini agak panjang pertanyaannya. Oke. Ya. Saya Jadi, boleh tambahkan? Tunggu dulu, belum waktunya. Minum dulu ini. Ayo kita minum lagi. Ayo diminum lagi. Stop gimmick itu. Udah minum dulu. Tidak Stop, apa-apa. stop. Sudah. Karena kan begini. Si Agus ini ingin membuat Pak. si awal ini mau membuat lapangan kerja. Iya. Nah, sekarang kan banyak opini yang berkembang bahwa mahasiswa itu hanya menunda 4 tahun pengangguran. Betul. Betul kan? Jadi memang menjadikan perhatian bagi mereka nih. Lapangan kerja apa yang kau ingin bikin? Kalau dari saya sih Pak, lapangan pekerjaan yang mungkin bisa dijangkau sama semua orang. Maksudnya mau dalam bidang keahlian apapun, kalau dia memang betul-betul mau kerja, itu pekerjaan Tahu begitu. Apa, Pak? Lapangan kerja apa? Biasanya sih lapangan kerja yang ingin di Oh, maksud saya, sorry, tadi perubahan apa yang ingin kita buat? perubahan. SDM, SDM? ya, Contohnya? ekonomi masyarakat. Oke.
Terus konkretnya apa? Konkret Detailnya apa? Seperti apa? seperti perubahan perdagangan begitu. Perdagangan. Iya. Nah, jadi ekonomi kerakyatan. Iya. Gitu mau buat ya. Ya. Ebi tambahkan silakan. Kalau saya kriteria kerja sih Pak. Karena kita kalau kriteria kerja di sini kan biasanya di pamflet-pamflet itu cuma sampai umur 25, 30. Sedangkan kalau kita lihat di luar-luar kan kayak di Jepang sampai orang 45 tahun, 50 tahun masih bisa kerja. Masuk kerja. Baru kriteria kalau kita di sini kriteria itu harus berpenampilan menarik. Ya, Dia terlalu spesifik menurutku begitu. kriteria kerja. Nah, itu harus jadi perhatian itu. Apalagi yang paling penting adalah syarat pekerjaan yang harus melampirkan pengalaman kerja. Nah, Sedangkan mereka ini mahasiswa. Ya kan? Yang ketika mau mencari kerja tidak ada pengalaman itu. ya kan Itu kita kan fresh terkesan graduate. diskriminatif ya. Ya. Tapi ini kayaknya keluar dari konteks ini. Harus konteks pemilihan masuk ke kerjaan. Gak apa-apa. Kita lanjut lagi. Ya. Kalau dikasih amplop pas kampanye, kamu terima atau tolak? Tolak Pak. Ulfa, Alia Pak. Alia Pak. Alia, Kalau saya terima Pak. terima. Kamu Tidak munafik pasti diterima. pasti terima. 2-1. Terima, ya kan? Mereka. Kalau pemilu diundur seminggu, senang atau tidak? Maksudnya kalau diundur dalam Kalau tiba-tiba pemilu diundur, suka atau tidak? netral sih Pak. Netral sih. Alia, Saya tidak. mau tetap waktu tulisannya? Epi? Tidak sih Pak, karena kan biar diundur seminggu tetap berjalan Tetap juga berjalan. kan. Hari ini dan seminggu ke belakang kan tetap sama. Nah, sekarang KPU suka nggak kalau diundur? Tidak. Nah, begitu semua pertanyaannya, tapi ada pertanyaan yang paling akhir Apa nih Pak? buat mereka bertiga. Oh, Pertanyaannya adalah, Menegangkan. apa Pak? kalau mantanmu jadi caleg, kau pilih atau enggak? Enggak. Saya? Ya, Aduh. kau pilih atau tidak? Jawab saya cepat. Pilih atau tidak? Saya lihat dari niatnya dulu Pak. Kalau niatnya baik, terus dia memang tepati ya, saya pilih. Tapi kan dari awal niatnya sudah tidak baik sama kau kan? Iya, Karena sudah jadi mantan betul. gitu. Enggak Pilih atau tidak? selamanya juga sih Pak. Nah, gimana? Enggak selamanya juga kan Ah. yang jadi mantan itu kan dicap buruk. Oh begitu. Ya. Iya, iya. Jadi mantan Jadi yang saya sekarang mantan ini- dia Pak. Saya mantan ya. Mantan Sayang mantan. Mantan kandung. Mantan kandung dia. Ya itu Pak, intinya tuh. Dipilih. Ya dipilih Oh, kalau dipilih. memang niatnya. Saya Ayah. tidak Pak. Karena Karena seandainya pacar ya baru dipilih. Kalau mantan ya sudah disakiti. saya Makassar. Ewi, Kalau saya juga enggak pilih. karena 5 tahun ke depan kita bakalan lihat muka dia terus lah. Enggak mau dong. Beda Pak, beda Pak jawabannya dengan perempuan dan laki-laki. Iya beda lah, otomatis beda. Vanes, ini pertanyaan terakhir untuk kamu, Vanes. Sini, Vanes. Sini, Vanes masuk. Pertanyaan terakhir untuk kamu nih. Sini juga, sama juga pertanyaannya. Itu, sini, Vanes. Iya. Kalau mantanmu jadi caleg, kamu pilih atau enggak? Enggak. Karena? Siapa juga saya pilih. Sana sudah. Oke, tepuk tangan untuk tiga narasumber kita pada hari ini, dan sangat luar biasa karena pendapatnya itu memang keluar dari hati mereka masing-masing, Ayo. tidak ditutupi, dan memang resiko buat kita semua ketika mantan kita menjadi caleg. Nah ini yang berat juga hukumannya. Dan satu-satunya di tempat ini yang masih sayang pada mantannya hanya si Awal ya. Yang memang tidak mau menerima kalau mantannya, kalau dia pacarnya atau pasangan hidupnya itu dipilih. Nah, itu kan pendapat mereka ya. Hanya si Awal memang yang argumentasinya memang luar biasa. Baik, ini adalah sesi terakhir. Kita akan terus menggali informasi suara-suara mahasiswa dan mahasiswi dalam kegiatan yang sama, Suara Kampus untuk KPU Kabupaten Goa. Baik, saya Ical. Saya Awal. Saya Alia. Saya Feby. Kami undur diri dan pamit.
dan sampai jumpa di podcast selanjutnya di acara yang sama, yaitu Suara Kampus KPU Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.